Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid ini menjalankan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih akan belajar tentang seputar Ramadan dan juga puasa. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis itu mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu junnah. Apa itu junnah? Yang tahu? Perisai. Puasa itu adalah perisai, junnah. Sebelum kita belajar apa itu yang dimaksud dengan perisai, kita lihat dulu bahwa di dalam bahasa Arab ini ada kata yang penulisannya sama, tapi kalau dibacanya berbeda maka maknanya berbeda. Junnah itu penulisannya ada 3 huruf di situ ya, jin, nun dan ta, tak marbutoh. Jin, nun dan tak marbutoh. Bisa dibaca junnah, bisa dibaca jannah, bisa dibaca jinnah. Ya, penulisannya sama, tapi maknanya beda-beda. Kalau dibaca junnah, maknanya tadi itu adalah perisai. Kalau dibaca jannah, surga. Yang punya nama jannah tahu artinya. Baca jannah, bisa juga dibaca jinnah. Mana ya Pak? Kalau jinnah? Jinnah. Minal jinnati, nah itu jinnah. Jadi jin, kok jin. Memang di dalam bahasa Arab ini kalau ada huruf jim dan huruf nun digabung itu maknanya abstrak, tersembunyi. Makna dasarnya tersembunyi. Tergantung kalimatnya. Itu sebabnya orang gila disebut dalam bahasa Arab apa? Majnun. Majnun. Kenapa disebut majnun? Karena akalnya tersembunyi, nggak kelihatan akalnya. Orang gila. Kenapa bayi yang ada di dalam kandungan ibu disebut janin? Janin, iya janin. Kenapa disebut janin? Karena memang masih tersembunyi, nggak kelihatan, masih di dalam perut ibunya. Nanti kalau udah brojol, beda sebutannya basyar. Udah jadi beda. Ada. Dan makhluk yang katanya serem, rupanya disebut dengan jin. Kenapa disebut jin? Karena memang nggak kelihatan.
tampak oleh mata. Makanya disebut dengan jin. Jin itu makhluk yang nggak kelihatan. Kalau kita makhluk yang ins, kebalikannya ya, ins. Ada jin, ada ins. Kita makhluk yang kelihatan. Nah, jadi kalau ada orang yang datang ke rumah, kan, pulang malam-malam, tapi ngumpet-ngumpet, nggak kelihatan, supaya nggak kelihatan orang, kira-kira apa itu? Ya, gitulah. Jadi fitrah dasarnya manusia itu adalah kelihatan, fitrah dasarnya jin itu adalah nggak kelihatan. Secara makna, ini nggak malah jadi ngebahas bab jin. Secara makna jin itu makhluk yang maknanya, secara makna adalah kasar makna jin. Kalau ins itu artinya adalah halus gitu, para ulama mengatakan. Tapi kita justru kebalik, menyebut jin itu adalah makhluk halus. Padahal sebenarnya kasar, maknanya makhluk kasar. Itu sebabnya tidak ada orang yang kalau dia kerasukan jin jadi halus, tidak ada. Nah, karena memang bawaannya jin ya seperti itu, ngomong nggak jelas gitu kan, geranyam-geranyam, marah-marah dan sebagainya. Itu namanya jin. Nah, kita kembali ke laptop. Jadi as-siyamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Nah, ini akan kita pelajari di insyaallah di pagi ini sama-sama. Untuk supaya puasa itu betul-betul bisa menjadi perisai, tentu ada tata caranya. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yang pertama syaratnya adalah, bedanya kita ya, kalau kita itu seringkali fokusnya di dalam masalah-masalah yang remeh-temeh, yang sepele, yang jangka pendek. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah fokusnya ke dalam masalah yang besar, yang sifatnya permanen, jangka panjang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita berdoa aja, yang diminta apa biasanya? Sehat, kan? Umurnya panjang, rezekinya lancar, begitu. Padahal hal-hal tersebut adalah hal yang sifatnya remeh-temeh, hal-hal yang sifatnya itu kecil dan tidak permanen. Sementara Allah dan Rasulnya selalu fokus ke hal-hal yang besar dan sifatnya permanen. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita wal akhiratu khairul laka minal ula. Apa ayatnya ya? Surat apa itu? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik dibandingkan ula, dunia. Jadi fokusnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tuh selalu mikirin kita. Jadi jangan dianggap Allah tuh masa bodoh. Mikirin kita gimana caranya manusia ini supaya selamat di akhirat, terutama orang-orang yang beriman. Caranya gimana? Dosanya udah banyak, amalnya dikit. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Ya, dosanya banyak, amalnya dikit. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala merancang
memberikan kesempatan kepada kita gimana caranya supaya hal tadi itu dibalik. Dosanya dikit, pahalanya banyak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa ini kepada kita. Supaya apa? Dalam rangka tadi itu dosanya sedikit, bahkan habis. Sementara pahalanya banyak. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat nanti ditimbang, kan ditimbang nanti mana yang lebih berat. Apa itu ayatnya di surah Al-Qari'ah itu apa? Fa'amman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang taqulat, berat timbangannya, amal kebaikannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia menjadi orang yang diridai oleh Allah. Tentu orang yang diridai Allah adalah seorang yang calon ahli surga. Sebaliknya, wa amman khaffat, barang siapa yang ringan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Gimana caranya supaya timbangannya ini lebih berat amalnya, lebih sedikit dosanya, bahkan hilang? Nah, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita, dibuatlah yang namanya bulan Ramadan dengan ada aktivitas kunci, ada 2 di dalamnya. Apa aktivitas kuncinya Ramadan? Seingat? Yang pertama apa? Puasa. Nah, puasa. Yang kedua, memang ada. Ada. Yang kedua adalah qiyam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma, barang siapa yang shoma, berpuasa ya di siang hari, ghufira lahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dambi, yang sudah berlalu. Satu lagi hadisnya, man qoma, cuma beda 1 huruf tuh. Yang satu pakai shad, yang satu pakai qaf. Salahnya sama persis. Man qoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qoma di malam harinya, qiyamul lail, tuh, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu qiyamul lail ini korelasinya adalah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar qiyam. Yang namanya orang qiyam itu pasti baca Al-Quran di dalamnya. Bedanya adalah kalau Rasulullah baca Al-Qurannya serakaat berapa juz? Serakaat 3 juz. Kalau kita 3 ayat. 3 ayat aja kayaknya udah lama banget baca Al-Baqarah lagi, lama amat, padahal cuma 3 ayat, 5 ayat gitu kan. Yang benar Rasulullah kalau qiyam itu bacanya 1 rakaat 3 juz. Ada nggak yang kuat rakaat 3 juz? Gak, ruku-ruku lama amat. Itu loh, bedanya kita sama Nabi seperti itu. Jadi Rasulullah itu setiap malam didatangi malaikat Jibril. Dalam hadis seperti itu. Ngapain? Setor hafalan sama malaikat Jibril, sama tadarus bareng malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tiap malam selama bulan Ramadan datang setiap malam menemui Rasulullah dan untuk tadarus bareng. Dan Nabi setor hafalan kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu makhluk yang tidak pernah lupa.
Jadi sekali dikasih wahyu sama Allah ingat terus ya. Kalau Rasulullah kan tetap aja manusia, mungkin ada lupanya ayatnya dan sebagainya. Makanya Jibril senantiasa melatih Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan datang untuk setor hafalan dan juga untuk tadarus bareng. Tuh, makanya di Ramadan ini saya biasanya balik lagi kita bersama-sama saling mengingatkan supaya di malam hari khususnya, bukan berarti di siang hari tidur, di malam hari khususnya ya, siang hari juga boleh banyaklah membaca Al-Quran, karena begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan ditemani oleh saking pentingnya membaca Al-Quran sampai-sampai malaikat Jibril turun setiap malam menemani Rasulullah untuk tadarus bareng, untuk setor hafalan, dalam rangka untuk kembali lagi membaca Al-Quran. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat supaya puasa kita betul-betul bisa menjadi perisai, yang pertama adalah tadi, raihlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara tadi. Siangnya puasa, malamnya banyaklah membaca Al-Quran, supaya memastikan kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jangan sampai karena orang yang paling celaka, orang yang paling merugi adalah orang yang ketemu Ramadan tapi di akhir Ramadan dosanya masih banyak. Itu jangan sampai kejadian. Sayang, ibaratnya Allah itu di bulan Ramadan ini lagi senang-senangnya apa? Ngapusin dosa orang-orang. Lagi hobi, lagi moodnya lagi bagus, ibaratnya kita aja kalau moodnya lagi bagus kan, anak minta apa juga dikasih, walaupun anak itu bandel. Wah, lagi banyak duit nih bapaknya, misalnya. Anak minta apa juga dikasih, kalau lagi moodnya bagus. Nanti bulan Ramadan ini gambarannya seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala ini moodnya lagi bagus banget, sehingga dosa itu dianggap kecil. Dosa apa lo? Kayak gitu dah, enteng, hilang, hapus. Tapi syaratnya tadi itu, siangnya puasa, malamnya qiyam dengan banyak membaca Al-Quran. Sehingga kalau dosa-dosa kita diampuni, tentu timbangan kita yang tadi kan, timbangan kita akan lebih banyak amalnya dibanding dosanya. Itu sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan di saat Ramadan ini pintu surga terbuka lebar, pintu neraka tertutup rapat, dan para setan dibelenggu. Jadi para ulama ada yang memaknai dengan makna metaforis. Pintu surga terbuka lebar artinya semua amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Begitu banyaknya amalan di bulan Ramadan yang akan memudahkan kita memperoleh pahala yang luar biasa. Pintu neraka ditutup artinya begitu sulitnya bagi orang yang berpuasa akan melakukan dosa atau kesalahan. Setan-setan bahkan dibelenggu. Mereka tidak bisa menggoda orang yang berpuasa. Jadi maknanya adalah kita lihat saja di bulan selain Ramadan ya, di saat sholat subuh aja nggak sepenuh ini gitu loh. Tapi kalau Ramadan full, kayak sholat maghrib. Biasanya kalau di hari biasa itu yang penuh itu sholat maghrib full. Tapi kalau Ramadan sholat subuh aja full, bahkan sampai luber keluar. Apalagi sholat isya full.
Kenapa? Orang mau pada tarawih. Padahal tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi justru karena yang sunnah itu betul-betul dikejar. Kenapa? Karena memang cuma setahun sekali. Kalau di luar Ramadan nggak ada yang namanya tarawih. Jadi yang sunnah aja orang tuh kejar. Jauh-jauh datang dari rumah, bawa sajadah jauh sebelum adzan Isya dimulai, udah ngetekin tempat. Nah, ini apa namanya, spot yang AC-nya berasa di sini nih. Itu spot namanya. Yang mana di bulan yang selain Ramadan nggak ada yang seperti itu. Tuh, hebatnya bulan Ramadan tuh. Orang semangat untuk ibadah itu begitu tinggi. Itu sebabnya Nabi mengatakan pintu surga terbuka lebar. Sebaliknya orang yang melakukan, orang lagi puasa nih, betul-betul bisa menahan diri karena takut puasanya batal. Makanya yang sering jadi anekdot adalah kalau orang yang pemarah gitu kan, ada yang ngeledekin, kok tumben nggak ini, nggak tersinggung nggak kamu tarung maghrib. Simpan dulu. Gitu. Kenapa lagi puasa? Nanti kalau batal puasa gua, gitu kan. Sabar dulu lah sampai maghrib. Maghrib baru gua balas. Sampai segitunya gitu. Orang bisa menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa dan sebagainya. Baik jamaah subuh yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, jadi supaya puasa kita itu betul-betul bisa menjadi junnah atau perisai, syarat yang pertama tadi kita berusaha untuk supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua tentu saja dosa habis rasanya belum puas gitu, beratnya gitu. Karena kalau dosa kita habis di Ramadan, jangan sampai di luar Ramadan. Nanti kan kalau Ramadan ini ibaratnya orang nyalip di tikungan, nyalip yang tadinya dosanya banyak dosa sebelah kiri, kan amalnya dikit, Ramadan jadi begini, disalip ya kan. Gimana caranya nih supaya pada saat setelah Ramadan jangan sampai dosa yang udah habis nih ntar naik begini lagi. Nah ini dinaikin juga amalnya. Nah investasi tabungannya harus banyak juga, karena setelah Ramadan masih ada 11 bulan lagi, yang mana di 11 bulan itu kita udah nggak terkontrol. Ya kalau yang saat puasa kan ada lihat orang lewat gitu kan, kita nggak berani ngelihat, nunduk padanya gitu, wah lagi puasa, takut batal. Tapi setelah Ramadan bisa nggak ngejamin tetap seperti itu? Nah itu dia, amin, mudah-mudahan bisa. Iya, di saat Ramadan kita bisa menjaga mulut kita supaya tidak ngomongin orang, nggak maki-maki orang, enggak berkata yang enggak gitu. Setelah Ramadan, nah itu dia. Di saat Ramadan kita konsisten untuk qiyamul lail setiap malam, walaupun habis Isya ya. Di luar Ramadan bisa enggak? Nah itu. Makanya saat Ramadan itu mumpung tadi itu dosanya diampuni oleh Allah, pahalanya juga ditingkatkan. Gimana caranya? Nah, ya tadi itu perbanyaklah yang namanya beramal. Rasulullah SAW itu di saat Ramadan, di samping malamnya itu tadarus dengan malaikat Jibril, qiyamul lail dan sebagainya, juga Rasulullah itu di bulan Ramadan orang yang sangat dermawan. Beliau tuh orang yang sangat dermawan di hari-hari biasa ya. Di bulan Ramadan terutama lebih dermawan lagi. Dalam hadis disebutkan ibaratnya seperti
angin yang berhembus dengan kencang, wus wus wus, punya apa aja kasih ke orang, kasih ke orang, kasih ke orang, lebih dermawan dibanding bulan-bulan yang lain. Jadi di samping siangnya puasa, malamnya baca Al-Quran dan Qiyamul Lail, juga sedekahnya atau infaknya atau betul-betul Nabi Rasulullah itu khusus di bulan Ramadan ini seperti angin yang bertiup kencang, nggak ada hitung-hitungan lagi. Nah, dengan begitu maka dosa kita akan minim, bahkan kosong. Ya, mudah-mudahan diharapkan kosong. Kenapa diharapkan kosong? Karena bisa jadi dosa kita tuh, kalau dosa terhadap Allah mungkin gampang memaafkannya. Allah mah enteng lah untuk ngambilin dosa, apa sih gitu kan. Nah, ini masalahnya adalah dosa kepada manusia ini yang sulit, yang mungkin kadang nggak terasa. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang sebelum kepada orang lain, sebelum orang tersebut memaafkan kita. Kayak hati-hati jika kita menyakiti orang lain, membuat orang lain kesel, membuat orang lain sakit hati. Jangan sampai kita belum dimaafkan begitu keluar dari Ramadan. Itu sebabnya nanti di akhir Ramadan pada saat kita Idul Fitri ada acara namanya maaf-maafan. Nah, itu supaya apa? Supaya sempurna. Bukan cuma Allah yang memaafkan, tapi juga antar sesama kita manusia ini saling memaafkan. Sehingga betul-betul begitu selesai Ramadan memasuki bulan Syawal, kita betul-betul bersih dari segala dosa. Jadi dosanya hilang, pahalanya, tabungannya, investasinya naik untuk bekal kita selama 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai sebelum ketemu Ramadan nanti tahun depan udah disalib lagi nih. Yang tadinya ini di bawah, ini di atas, disalib lagi. Nah, kalau bisa diusahakan ketemu Ramadan depan masih ada sisa, walaupun dikit. Padahal Allah tuh udah begitu benar-benar sangat baik ya, Rahman dan Rahim. Bayangin aja orang kalau buat dosa yang dicatat cuma sekali, tapi kalau buat pahala dicatatnya 10 kali minimal tuh. Itu aja tetap aja dosanya apa banyakan dibanding pahalanya. Padahal udah segitu baik, apalagi di Ramadan ya. Nanti kita kalau ketemu namanya Lailatul Qadar, nah udah dah. Tuh bener-bener pahalanya naik drastis. Tuh ibaratnya orang tuh kalau mudik itu perbekalannya udah penuh sampai atap mobil itu, saking mobil ini nggak muat, sampai di atapnya tuh dipenuhin, udah penuh lengkap, dah apa juga dibawa semua ada. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Supaya puasa kita menjadi perisai, dosa kita harus hilang dan amalan kita naik. Dengan demikian maka diharapkan setelah memasuki keluar dari Ramadan, betul-betul kita itu mempunyai bekal yang cukup dan mempunyai kebiasaan yang sudah terasah untuk supaya bisa tetap kebiasaan baik tersebut dilaksanakan di luar Ramadan, sehingga betul-betul puasa ini menjadi perisai bagi kita, perisai terhadap segala hal yang negatif yang membuat dosa kita bertambah atau yang membuat amalan kita berkurang. Jadi itu adalah maknanya dari asyamu junnah.
Berjamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di selain yang tadi kita pelajari di bulan Ramadan ini ada satu hal lagi yang banyak sekali keutamanya Ramadan ini. Yang lain adalah mengenai doa. Jadi Allah mengatakan dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan itu yang kemarin juga sudah sekilas ya kita pelajari, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi doa di bulan Ramadan ini sangat makbul. Jadi kalau memang kita punya sebuah hajat, punya sebuah doa, mumpung ketemu Ramadan, ya banyak-banyaklah berdoa dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Karena doanya Nabi SAW mengatakan ada 3 orang yang tidak tertolak doanya, tidak tertolak, tidak akan ditolak doanya. Ada 3 yang kita tahu kan apa itu? Orang yang zalim, orang dizalimi orang lain, nah, maka doanya tidak tertolak, doanya makbul. Kita kan tahunya itu, jangan menzalimi orang lain, terdidoain, nah itu, ya enggak, doanya makbul. Padahal ada 3 orang yang doanya itu sangat mujarab, sangat makbul. Orang yang zalim itu salah satunya tadi, yang ketiga. Yang pertama doanya orang tidak akan tertolak adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau ada kita punya pemimpin yang adil, nah hati-hati, doanya tidak tertolak. Kalau kita punya Pak RT misalnya, Pak RW, atau lurah, camat, dan sebagainya, tapi adil. Jangan sampai kita berurusan sama dia, atau didoain yang enggak, itu doanya tidak tertolak. Doanya sangat mustajab. Pemimpin, doanya dia sangat mustajab, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Itu juga doanya sangat mustajab, sangat makbul. Mumpung lagi puasa, banyak-banyaklah berdoa. Ada hajat-hajat yang mungkin belum tercapai, nah puasa ini berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Nah itu tadi kita tahunya itu yang ketiga ya. Orang yang terzalimi itu doanya sangat mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan orang berpuasa itu tadi, karena Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada hambaku yang bertanya tentangku kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, aku ini dekat. Terutama di Ramadan ini Allah itu sangat dekat, sehingga Allah dengan mudah mengampuni seluruh kesalahan kita, melipat gandakan seluruh amalan kita, dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasanya itu di bulan Ramadan ini segala macam hal Allah permudah, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Mumpung masih Ramadan, tinggal berapa hari lagi? 22 hari lagi. Mumpung masih lama, masih banyak, kita manfaatkan kesempatan ini. Jadi kalau datang kita mendengar suara takbiran, nangis apa seneng? Ya, jadi kalau datang takbiran, banyak orang kan senang ya, wah, alhamdulillah ada lebaran. Itu banyak orang senang. Padahal sebetulnya harusnya sedih. Ramadan udah nggak ada. Gimana? Kapan tunggu 11 bulan lagi nanti.
belum tentu umur kita nyampe di sana. Iyalah, siapa yang bisa menjamin ketemu Ramadan tahun depan? Nggak ada yang bisa menjamin. Banyak teman-teman kita yang Ramadan tahun lalu masih ada, tahun ini udah nggak ada. Udah. Nah, besok aja nggak ada yang tahu, apalagi tahun depan. Nggak ada yang bisa menjamin. Makanya mumpung Ramadan, mumpung masih lama Ramadannya, alhamdulillah, ayo kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pahala tabungan kita untuk 11 bulan yang akan datang, dan juga berdoa sebanyak-banyaknya supaya apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan atau tambahan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditekankan kalau Ramadan itu puasa malam yang salah satunya yang sepertinya diharuskan membaca Al-Quran gitu, selain tarawih dan tahajud. Tapi kalau ya saya gitu pensiunan gitu kan, lebih banyak itu hari siangnya gitu kan. Jadi ya baca Quran siang aja, malamnya mah tidur. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan udah terawih. Ya, terawih itu sudah mewakili lah qiyam. Minimalnya udah terawih, makanya diusahakan walaupun terawih itu sunnah, diusahakan kita sebisa mungkin ya, kita laksanakan lah. Jangan sampai bolong. Karena sayang, bukan wajib, bukan. Jadi nggak terawih nggak masalah, nggak apa-apa karena itu sunnah. Kalau wajib tapi sayang kalau tinggalkan, kapan lagi gitu. Belum tentu tahun depan kita ketemu taraweh. Jadi kalau memang malamnya itu ngantuk, nggak apa-apa. Jadi minimalnya taraweh ada ikut. Nah, siangnya diisi dengan banyak membaca Al-Quran, tidak masalah. Kalau ini Ya. tadi dikatakan bahwa pemimpin yang adil, dan dikatakan doanya itu makbul, tidak tertolak, artinya apa yang diminta oleh dia bagus. Tapi dikatakan adalah hati-hati itu. Dia bilang hati-hati. Padahal kalau orang yang pemimpin yang adil itu kan itu bagi masyarakatnya ya lebih bagus gitu. Oh ya, hati-hati kan banyak, ada aja orang tuh kalau terhadap pemimpin, walaupun orangnya pemimpin itu adil, ada aja orang yang nggak suka gitu. Mungkin beda partai. Ya kan, bisa aja. Sehingga orang itu memfitnah misalnya gitu kan, ini pemimpinnya ada adil nih, difitnah lah, di segala macam lah gitu, dijelek-jelekin kan ada aja. Makanya hati-hati. Itu yang saya maksud tadi dengan hati-hati, jangan sampai menzalimi atau pemimpin yang adil ini. Itu maksudnya gitu. Karena doanya tidak tertolak. Lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya di diri saya sendiri. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan di dalamnya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.